Apakah Anda merasa seiring bertambahnya usia, energi vital Anda semakin berkurang, kekuatan Anda tak lagi sama, dan percikan batin yang pernah membentuk Anda telah memudar? Mungkin Anda pernah berpikir bahwa kepenuhan itu tak lagi menjadi milik Anda, hanya bagian lain dari penuaan. Percayalah, itu tidak sepenuhnya benar. Saya Dr. Elena Castillo, dan selama puluhan tahun, saya telah membantu ribuan pria melewati tahap kehidupan ini. Misi saya adalah membongkar mitos dan menawarkan solusi nyata untuk membantu Anda mendapatkan kembali vitalitas yang Anda butuhkan. Saya sangat memahami frustrasi dan kerinduan karena ingin merasa kuat, puas, dan mampu, bahkan setelah usia 60. Banyak pasien saya yang sudah berusia di atas 65 atau 70 tahun datang ke klinik saya dengan keyakinan bahwa penurunan performa, fisik mereka, dan, ya, juga respons seksual mereka hanyalah masalah usia. Namun, yang kami temukan bersama dalam banyak kasus adalah bahwa penyebab sebenarnya tersembunyi di tempat yang mungkin tak pernah mereka bayangkan. Sarapan harian mereka. Makanan yang mereka santap setiap pagi bisa jadi memadamkan api batin yang sangat mereka hargai. Ketika saya berbicara tentang sarapan Anda mungkin membayangkan semangkuk sereal dengan susu, roti panggang dengan selai, atau bahkan kopi dengan camilan manis yang tampaknya tidak berbahaya bagi Anda. Izinkan saya bercerita tentang Don Carlos. Di usia 72 tahun, Don Carlos datang ke kantor saya mengeluhkan kelelahan yang terus-menerus, kesulitan untuk tetap aktif bersama cucu-cucunya, dan, yang paling mengkhawatirkan, libido yang hampir hilang. Ia, seperti banyak orang, mengira itu karena usianya. Namun, setelah meninjau pola makannya, kami menemukan bahwa pagi harinya secara religius dimulai dengan 2 potong roti putih panggang, margarin, dan selai, ditemani kopi dengan 2 sendok makan gula. Sarapan yang, meskipun terasa ringan baginya, mengirimkan pesan yang sangat membingungkan bagi tubuhnya. Bayangkan tubuh Anda sebagai mesin berperforma tinggi. Jika alih-alih bensin yang tepat, Anda malah memasukkan bahan bakar berkualitas rendah atau bahkan kotor, apa yang akan Anda harapkan? Pertama, mesin akan berjalan kasar, lalu kehilangan tenaga, dan akhirnya mati. Sarapan tinggi gula rafinasi dan karbohidrat sederhana, seperti Don Carlos, menyebabkan lonjakan glukosa darah yang cepat. Hal ini, pada gilirannya, menghasilkan respons insulin yang tajam yang, setelah lonjakan tersebut, membuat Anda merasa hampa, lesu, dan energi yang merosot tajam sebelum tengah hari. Siklus konstan ini tidak hanya menguras cadangan energi Anda, tetapi juga berkontribusi pada peradangan kronis dalam tubuh Anda. Musuh diam-diam vitalitas, kekuatan otot, dan, ya, bahkan respons seksual yang sangat ingin Anda dapatkan kembali. Api batin, Anda tidak padam hanya karena penuaan, tetapi juga karena kurangnya bahan bakar yang tepat. Siklus lonjakan dan penurunan glukosa yang konstan ini bukanlah kejadian sekali seumur hidup, melainkan pertempuran harian yang dihadapi tubuh Anda setiap pagi. Dan konsekuensinya jauh melampaui sekadar tidur siang setelah sarapan. Ketidakseimbangan yang berkelanjutan ini berdampak langsung pada sistem hormonal Anda, terutama produksi testosteron Anda. Ya, hormon kunci untuk kekuatan otot, kepadatan tulang, ketajaman mental, dan, tentu saja, libido dan vitalitas pria Anda. Ketika tubuh Anda terus-menerus berjuang melawan peradangan dan ketidakseimbangan gula darah, sumber daya berharga yang seharusnya dialokasikan untuk menjaga kadar hormon optimal Anda teralihkan. Ini seperti meminta orkestra memainkan simfoni yang rumit, sementara konduktor memadamkan api kecil di atas panggung. Namun, bukan hanya roti putih dan kopi manis yang menjadi penyebab diam-diamnya. Mari kita pertimbangkan makanan klasik lain yang banyak dianggap tidak berbahaya atau bahkan sehat. Bagaimana dengan sereal kemasan yang dipromosikan menyediakan serat yang Anda butuhkan, tetapi seringkali merupakan bom gula rafinasi yang disamarkan? Atau jus buah kemasan yang, meskipun berlabel alami, tidak mengandung serat buah utuh, harus diproses oleh tubuh Anda hampir secepat soda?
Ambil contoh kasus Marcos, seorang profesional muda berusia 38 tahun. Karena sangat memperhatikan kesehatan, ia memulai harinya dengan semangkuk besar sereal gandum utuh dan susu skim, ditemani segelas jus jeruk peras segar dari supermarket. Menjelang siang, ia merasa mudah tersinggung, sulit berkonsentrasi, dan merasa lelah yang aneh yang ia kaitkan dengan stres kerja. Namun, penyebab sebenarnya adalah sarapannya. Namun, penjahat sesungguhnya adalah sarapannya. Semangkuk sereal dan jus kemasan itu menyebabkan gula darahnya melonjak. Pankreasnya melepaskan lonjakan insulin yang mengakibatkan penurunan gula darah yang tajam beberapa jam kemudian, membuatnya kelelahan dan mudah tersinggung. Sebuah lingkaran setan yang menguras energi hariannya dan berkontribusi pada peradangan kronis yang tak terlihat. Peradangan dan lonjakan gula darah ini merupakan musuh bebuyutan bagi hormon-hormonnya, termasuk testosteron. Tubuh yang berjuang melawan ketidakseimbangan metabolisme ini, kesulitan membangun dan mempertahankan massa otot. Dan disinilah sarkopenia mulai muncul jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Ini bukan hanya masalah usia, tetapi juga bagaimana kita memberi nutrisi pada tubuh kita. Bayangkan Marcos menikmati sarapan yang berbeda. Telur orak-arik dengan bayam dan alpukat, atau protein shake dengan beri dan biji-bijian. Makanan dengan protein berkualitas tinggi, lemak sehat, dan serat. Alami. Hasilnya adalah pelepasan energi yang berkelanjutan, menutrisi otot-ototnya, menstabilkan hormonnya, dan menjaga pikirannya tetap jernih selama berjam-jam. Perbedaan fokus dan vitalitasnya akan sangat drastis. Pilihan pola makan seperti ini sangat penting untuk kesehatan semua otot, dan tentu saja, termasuk otot dasar panggul. Jika tubuh terus-menerus mengalami stres metabolik dan peradangan akibat pola makan yang tidak memadai, kemampuan untuk menjaga integritas dan kekuatan semua otot, termasuk otot dasar panggul, akan terganggu, yang memengaruhi fungsi-fungsi penting seperti kontinensia dan fungsi ereksi. Dampaknya tidak hanya pada otot Anda. Pembuluh darah Anda, jalur utama kehidupan, juga merasakan dampak dari pola makan yang tidak seimbang. Kelebihan gula rafinasi dan lemak trans yang terus-menerus, beserta peradangan kronis yang ditimbulkannya, terus-menerus mengiritasi lapisan dalam arteri Anda yang halus, yang dikenal sebagai endotelium. Seiring waktu, kerusakan ini menyebabkan arteri Anda kehilangan elastisitas alaminya, menjadi kaku dan kurang mampu mengembang serta berkontraksi dengan baik. Pada dasarnya, hal ini merupakan pengerasan arteri. Untuk memahami betapa pentingnya hal ini, bayangkan selang taman yang sudah tua dan rapuh karena terik matahari. Selang tersebut tidak lagi mudah ditekuk atau memungkinkan air mengalir dengan kebebasan dan tekanan yang sama seperti selang baru yang fleksibel. Demikian pula, arteri yang mengeras menyulitkan pemompaan darah, yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan penurunan aliran darah ke seluruh organ dan jaringan Anda. Dan disinilah molekul yang sangat penting berperan, oksida nitrat. Tubuh kita memproduksinya secara alami, dan fungsinya sangat vital. Oksida nitrat bertindak sebagai relaksan alami bagi sel-sel otot polos yang melapisi arteri kita, memungkinkannya melebar dan terbuka. Hal ini memastikan aliran darah yang optimal, mengantarkan oksigen dan nutrisi penting ke setiap sudut tubuh Anda, dari otak hingga otot-otot terkecil di kaki Anda, dan tentu saja ke otot-otot dasar panggul yang sangat penting itu juga. Tapi, apa hubungan semua ini dengan vitalitas Anda? Dan lebih spesifiknya, dengan makanan pertama Anda? Hubungannya langsung dan kuat. Kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi oksida nitrat tidaklah konstan. Ia sangat dipengaruhi oleh apa yang Anda makan. Makanan tertentu merupakan katalisator sejati untuk produksinya, sementara yang lain menghambatnya, seperti yang telah kami sebutkan. Agar oksida nitrat dapat bekerja secara ajaib, yaitu dilatasi dan relaksasi, ia membutuhkan pasokan prekursor dan pelindungnya yang konstan. Hanebenin, misalnya, bayam, bit, seledri, atau sayuran berdaun hijau pada umumnya. Sayuran-sayuran ini sangat kaya akan nitrat. Saat Anda mengonsumsinya, tubuh Anda mengubahnya menjadi nitrit dan kemudian menjadi oksida nitrat. Seolah-olah kita memberi sinyal pada arteri kita untuk rileks dan terbuka.
memungkinkan darah mengalir tanpa hambatan, seperti sungai yang mengalir deras, bukan sungai yang stagnan. Tak hanya itu, antioksidan yang melimpah dalam buah dan sayuran berwarna cerah melindungi oksida nitrat yang ada dari degradasi radikal bebas, menjaganya tetap aktif dan efektif lebih lama. Jadi, ketika kita membahas 5 kopi pagi untuk menghidupkan kembali vitalitas, yang kita maksud bukanlah resep sederhana untuk mengisi perut Anda dengan cara biasa. Kita berbicara tentang strategi nutrisi yang sadar dan terencana untuk melancarkan aliran darah, mengoptimalkan pengiriman oksigen dan nutrisi penting ke setiap sel dalam tubuh Anda, dan pada akhirnya merevitalisasi tubuh Anda dari fondasinya, dimulai dengan kesehatan fundamental sistem peredaran darah Anda. Sarapan yang dipikirkan dengan matang adalah pernyataan niat yang kuat untuk kesehatan kardiovaskular, energi harian, dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Ini adalah kesempatan emas untuk menyehatkan sistem Anda sejak jam pertama. Dan disinilah saran sarapan kami berperan, masing-masing dirancang untuk menjadi pilar fundamental dari strategi tersebut. Hari ini kami akan fokus pada pilihan yang lezat dan sangat efektif, yogurt Yunani dengan kenari. Mari kita pikirkan duo dinamis ini sejenak. Yogurt Yunani, seperti yang Anda ketahui, merupakan sumber protein bernilai biologis tinggi yang luar biasa. Protein-protein ini merupakan unsur pembangun penting untuk perbaikan dan pemeliharaan otot Anda, vital untuk menjaga kekuatan, mobilitas, dan energi. Sarapan kaya protein membantu Anda merasa kenyang lebih lama dan mendukung pemulihan otot, penting jika Anda aktif atau ingin mempertahankan bentuk tubuh Anda. Nah, apa yang terjadi jika kita menambahkan kenari? Di sini, nilai gizinya meningkat. Kenari adalah keajaiban alam, kaya akan lemak sehat, terutama asam lemak omega-3, yang dikenal karena sifat antiinflamasi dan peran protektifnya dalam kesehatan kardiovaskular. Namun, ada kandungan yang lebih menarik dalam kenari untuk pembahasan kita tentang oksida nitrat, arginin. L-arginin adalah asam amino yang merupakan prekursor langsung oksida nitrat. Dengan mengonsumsi kenari, kita menyediakan tubuh kita salah satu bahan baku utama untuk memproduksi vasodilator yang berharga ini. Dengan kata lain, kita memberi arteri kita sarana untuk rileks dan mempertahankan elastisitasnya, sehingga memfasilitasi aliran darah yang optimal. Kombinasi arginin dari kenari dan kualitas protein yogurt Yunani tidak hanya menutrisi otot Anda, tetapi juga secara signifikan meningkatkan sistem peredaran darah Anda, meletakkan dasar untuk vitalitas yang berkelanjutan sepanjang hari. Jika yogurt Yunani dengan kenari menawarkan solusi yang luar biasa, omelet bayam dan jamur yang sederhana namun ampuh ini menawarkan permata nutrisi lain untuk mendukung produksi oksida nitrat dan kesehatan kita secara keseluruhan. Mari kita bahas bayam terlebih dahulu. Daun hijau ini merupakan tambang emas bagi kesehatan kardiovaskular karena kaya akan nitrat. Setelah dicerna, tubuh kita mengubahnya menjadi senyawa penting, oksida nitrat. Apa artinya ini? Anda memberi pembuluh darah Anda ruang untuk rileks dan melebar, sehingga sirkulasi darah pun meningkat. Bayangkan memberi arteri Anda fleksibilitas dan ruang yang lebih besar agar darah mengalir tanpa hambatan, mengalirkan oksigen dan nutrisi penting ke seluruh tubuh Anda, dari otak hingga ujung jari Anda. Ini bermanfaat bagi jantung, kinerja fisik, dan ketajaman mental Anda. Bayangkan arteri yang lebih fleksibel, yang mengangkut kehidupan dengan lebih efisien. Dan disinilah jamur berperan, menambahkan lapisan perlindungan ekstra. Jamur adalah sekutu antioksidan yang kuat, melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel kita, termasuk sel-sel yang melapisi pembuluh darah kita. Dengan mengonsumsi jamur, Anda tidak hanya menambah rasa dan tekstur, tetapi juga menyediakan pertahanan penting untuk menjaga integritas dan kesehatan arteri Anda, melindunginya dari kerusakan oksidatif. Kombinasi bayam dan jamur ini merupakan strategi yang sangat cerdas. Bayam memfasilitasi produksi oksida nitrat, dan jamur melindungi sistem pembuluh darah yang rapuh dari potensi kerusakan. Kita telah membahas cara melindungi dan memperkuat arteri kita. Dan jika kita mencari sekutu, hebat lainnya dalam misi ini untuk kesehatan kardiovaskular,
Kita tidak bisa melupakan smoothie buah merah yang lezat dan segar. Bayangkan stroberi, raspberry, blueberry, blackberry, ledakan warna dan, yang lebih penting, ledakan manfaat bagi jantung dan pembuluh darah kita. Permata kecil alami ini adalah juara sejati dalam dunia nutrisi, terutama karena kaya akan antioksidan. Kita berbicara tentang senyawa seperti antosianin yang memberikan warna intens pada buah ini, dan polifenol lain yang berperan sebagai penjaga kesehatan kita. Fungsi utamanya adalah melawan stres oksidatif, proses di mana radikal bebas, molekul tidak stabil, mencoba merusak sel-sel kita. Dengan menetralkan radikal bebas ini, buah merah melindungi integritas sel-sel kita, termasuk sel-sel di dinding pembuluh darah kita yang rapuh. Bayangkan arteri Anda terus-menerus diserang oleh pencuri kecil yang mencoba mencuri energi dan struktur Anda. Antioksidan dalam buah merah bagaikan pasukan pelindung, menangkalnya, menjaga pembuluh darah Anda tetap kuat dan fleksibel. Lebih lanjut, aksi antiinflamasinya sangat penting. Peradangan kronis merupakan faktor tersembunyi yang dapat berkontribusi pada pengerasan arteri dan masalah jantung. Dengan mengurangi peradangan, buah-buahan ini berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh sistem kardiovaskular kita, memungkinkan darah mengalir lebih lancar dan efisien. Hal ini menghasilkan peningkatan nyata dalam kesehatan kardiovaskular, pembuluh darah yang lebih terlindungi, risiko kerusakan arteri yang lebih rendah, dan jantung yang bekerja lebih mudah dan lebih bertenaga. Memasukkan smoothie buah merah ke dalam rutinitas Anda adalah cara yang lezat dan ampuh untuk menyiarin diri Anda dari dalam. Dan seperti smoothie buah merah yang memberi kita vitalitas, kini saya ingin mengajak Anda ke dapur untuk persiapan pagi lainnya yang sungguh kaya nutrisi. Roti gandum utuh dengan alpukat dan biji rami. Hidangan ini lebih dari sekadar kombinasi bahan-bahan sederhana. Ini adalah simfoni nutrisi yang akan dihargai tubuh Anda. Mari kita mulai dengan alpukat, buah yang lembut dan lezat ini, selain rasanya, merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal yang luar biasa sehat. Bayangkan alpukat sebagai peluru emas kecil yang mengalir melalui arteri Anda, membantu menurunkan kolesterol LDL, jenis jahat, dan meningkatkan kolesterol HDL, jenis baik. Ini tidak hanya menjaga pembuluh darah Anda tetap bersih dan fleksibel, tetapi juga berkontribusi pada tekanan darah yang seimbang dan kesehatan kardiovaskular yang optimal. Selain itu, alpukat memberi kita rasa kenyang yang tahan lama, yang membantu menahan keinginan ngemil di tengah pagi. Dan yang menambah keajaiban ini adalah biji rami. Sangat penting untuk menggilingnya, teman-teman, karena dengan begitu tubuh kita dapat menyerap asam lemak omega 3 yang berharga tersebut. Biji rami adalah antiinflamasi yang sangat ampuh, mampu meredakan peradangan diam-diam yang sedang kita bicarakan. Bayangkan sel dan jaringan Anda seolah-olah mengalami iritasi kecil yang konstan dan melemahkan mereka. Omega 3 hadir untuk meredakan iritasi tersebut, sehingga melindungi jantung dan otak. Tak hanya itu, rami juga memberi kita lignan, senyawa, dengan sifat antioksidan dan fitoestrogenik yang memberikan perlindungan seluler dan dukungan hormonal. Dan dasarnya, roti gandum utuh menyediakan karbohidrat kompleks yang melepaskan energi secara berkelanjutan, mencegah lonjakan glukosa, dan menyediakan serat yang penting untuk pencernaan yang sehat dan menstabilkan kadar gula darah. Dan untuk menemani sarapan bergizi ini, teman-teman terkasih, saya sarankan seduhan kunyit dan jahe, anugerah alam yang berlimpah. Kunyit, rempah keemasan itu, mengandung kurkumin, antiinflamasi alami yang ampuh. Anggaplah ia sebagai pendamai batin yang menenangkan iritasi sel, meredakan nyeri sendi, dan melindungi jaringan. Tips penting: selalu tambahkan sejumput lada hitam ke dalam seduhan Anda. Piperin dalam lada hitam sangat meningkatkan penyerapan kurkumin, membuat setiap tegukan lebih efektif. Jahe, dengan aroma segar dan pedasnya, adalah sekutu tangguh lainnya. Gingerolnya tidak hanya melawan peradangan tetapi juga melancarkan sirkulasi darah. Bayangkan kehangatan lembut mengalir ke seluruh tubuh Anda, memberikan vitalitas dan membantu membuang racun. Jahe adalah pencernaan alami yang tak tertandingi,
Ideal untuk menenangkan perut, meredakan mual, dan nyeri otot atau nyeri haid. Bersama-sama, dalam seduhan ini, kunyit dan jahe bersinergi sempurna. Keduanya mempersiapkan tubuh kita untuk penyembuhan, mendalam dan mengoptimalkan sirkulasi secara keseluruhan, memastikan setiap sel menerima apa yang dibutuhkannya untuk berfungsi dengan lancar dan optimal. Sebuah ramuan kesehatan sejati. Nah, teman-teman, kita telah menemukan keajaiban memulai hari dengan sarapan yang sehat, memadukan lemak sehat, protein, dan karbohidrat kompleks untuk energi berkelanjutan, serta perpaduan kunyit dan jahe yang ampuh, duodinamis untuk meredakan peradangan dan mengoptimalkan sirkulasi darah. Nah, sekarang saya ingin tahu, tips mana yang akan Anda terapkan pertama kali ke dalam rutinitas pagi Anda untuk merasakan kedamaian dan vitalitas batin? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menemukan manfaat dari postingan ini, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat, dan bagikan pesan ini dengan perempuan lain yang juga mencari kesehatan. Terima kasih telah mengizinkan saya menjadi pemandu Anda dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Dengan penuh cinta, Dr. Elena Castillo.